Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Deliandri, pemilik oleh-oleh khas Batam Cake Pisang Villa. Alhamdulillah Cake Pisang Villa sekarang udah terkenal menjadi ikon oleh-oleh khas Batam. Terus terang, usaha ini tumbuh bukan begitu saja, tumbuh dengan perjuangan, dan alhamdulillah hasilnya udah nampak sekarang, dimana Cake Pisang Villa ini udah mulai dibawa menjadi panganan khas untuk ketika orang meninggalkan Batam. Kisah saya bermula ketika di pertengahan tahun 2003 dengan gelar sarjana teknik yang saya sandang dari Universitas Andalas Padang. Alhamdulillah ketika itu saya mendapatkan IPK yang sangat memuaskan. Tetapi dengan IPK yang memuaskan ternyata tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah gitu. Nah, satu lagi, saya bukanlah dari keluarga orang yang berada, sehingga untuk memperoleh impian saya harus benar-benar bangun dengan jerih payah sendiri. Nah, dengan berbekal ijazah tadi, saya yakin bisa menjadi harapan untuk orang tua dan keluarga. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Kenapa? Karena ketika saya bekerja di sebuah perusahaan muka kuning di Batam, saya hanya digaji sebesar 1,2 juta rupiah per bulan. Nah, setelah ditambah ini itu selama 3 tahun, nah itu hanya bertambah 2 kali lipatnya saja. Tetapi kita harus mengorbankan pikiran dan waktu saya hampir 12 jam per hari gitu. Jadi ketika itu kita bekerja shift-shiftan, 12 jam malam, 12 jam pagi, 12 jam malam, 12 jam pagi. Jadi saya sangat jarang ketemu dengan anak saya juga. Ketika pulang rumah, anak saya udah tidur, mau berangkat kerja, anak saya belum bangun. Nah, terus terang itu sangat menyedihkan buat saya. Dan terus terang juga kehayalan yang menjadi tumpuan keluarga tak mungkin lagi terpenuhi kalau hanya menjadi karyawan seperti ini. Dan saya pun bisa melihat langsung ke depan 10 tahun kemudian dengan cara langsung melihat bos saya. Jadi bos saya selama 10 tahun bekerja, ya mobilnya butut terus gitu-gitu aja mobilnya. Ya saya bisa ngebayangin 10 tahun lagi ke depan ya saya akan tetap seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran ini muncul beberapa ide-ide bisnis. Ketika bulan-bulan pertama saya menikah di tahun 2004, saya dan istri mencoba membuat usaha rumahan dengan modal kado hadiah kawinan, yaitu kompor minyak tanah. Lalu kami menggoreng kerupuk yang dibeli di pasar. Jadi kita beli kerupuk udang mentah, itu kerupuk udang Aloha, pagi-pagi sebelum berangkat kerja. Nah, ketika pulang bekerja, itu kerupuk kita goreng dengan gunain kompor minyak tanah tadi. Jadi malam-malamnya kita bawa depan TV sambil nonton sinetron, kita bungkusin tuh sama istri pakai lilin. Nah, terus dikemas sederhana, kemudian kita distribusikan ke warung-warung di sekitar rumah dan juga rumah-rumah makan Padang. Alhamdulillah hasilnya lumayan, tapi ya capeknya dapat karena dikerjakan sendiri, terus diantar sendiri pakai motor. Yang ngebayang ya kalau seandainya pakai motor jualan kerupuk, ya seperti itulah kita awalnya mulai usaha. Nah, ketika itu timbul ide untuk mempekerjakan orang sebenarnya, yaitu saudara sendiri. Tapi ternyata tidak ada yang bersedia. Akhirnya usaha pertama yang kami bangun tutup dengan sempurna. Tapi alhamdulillah tidak ada kata gagal bagi kami. Dan alhamdulillah istri pun menerima itu sebagai sebuah pembelajaran hidup. Nah, alhamdulillah saya dikaruniai seorang istri yang cantik nih, yang juga bisa masak kue, suka nyoba-nyoba bikin kue gitu ya. Nah, alhamdulillah muncul ide untuk memasarkan produk sederhana, yaitu jajanan pasar ke kantin-kantin di perusahaan muka kuning di Batam. Nah, diawali di tempat saya bekerja. Kita bikin klepon, kita bikin kacang hijau dan segala macam. Ya awalnya berjalan sempurna, tapi di tengah-tengah ya akhirnya kita dapat capeknya juga karena semua dikerjakan sendiri lagi. Nah, dalam masa pencarian tadi, saya menemukan sebuah buku yang sangat memukau saya pikir, yaitu karangan Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Nah, ini buku benar-benar membuat saya lebih berani mengambil risiko ke depannya. Nah, sedikit pinjaman dari koperasi membuat saya mempunyai rumah makan kecil-kecilan di komplek perumahan kami, tempat tinggal kami. Tapi ya apa mau dikata, ketika berusaha cuma hanya punya motivasi saja tapi tidak mempunyai ilmu untuk menjalankan usaha tersebut. Taruhlah bisa dibilang ilmu marketing, manajemen dan segala macam. Yang ada cuma hanya motivasi. Ya, dalam hanya waktu 2 bulan rumah makan kami sukses ditutup.
Ketika itu kami mempekerjakan 3 orang karyawan, satunya koki. Nah, untuk mengurangi kerugian tadi, kami menjual sebagian harta peninggalan rumah makan tadi. Cukup menyakitkan. Memang waktu itu ketika rugi. Nah, terus terang inilah pertama kali kami mengalami kerugian yang cukup besar untuk ukuran kami. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah ide yang lebih fresh lagi dan lebih gila lagi. Ini diilhami ketika saya membeli sebuah CD seminar motivasi melalui internet. Nah, saya menggarap event organizer pada waktu itu. Nah, ide-ide itu muncul begitu saja. Jadi saya berusaha mencari apa itu IO sebenarnya melalui buku dan internet. Terus terang saya belajarnya otodidak. Nah, saya nggak tahu, oh ternyata IO butuh sponsorship, IO butuh ada panitia yang untuk handle acara. Nah, waktu itu kami ingin mendatangkan seorang motivator dari Jakarta yang dikemas menjadi sebuah seminar yang eksklusif dan menarik, yang bertemakan tentang entrepreneurship. Nah, melalui informasi beberapa teman, mereka merekomendasikan nama Jaya Setiabudi. Dengan cepat, proposal seminar dengan Pak Jaya kami selesaikan. Nah, itulah awal kami berkenalan dengan Pak Jaya. Dan di luar dugaan ternyata Pak Jaya sudah begitu sering memberikan seminar di wilayah Batam. Namun beliau menyarankan untuk memanggil Bob Sadino. Dengan cepat, terus terang setelah itu saya langsung dapat nomor telepon Om Bob. Saya telepon, ternyata Om Bobnya nggak bisa datang karena alasan kesehatan. Akhirnya saya mulai berpikir siapa lagi yang akan saya jadi undang ya untuk jadi pembicara di event ini. Akhirnya saya mengundang Bapak Made Ngurah Bagiana, yaitu Pak Made yang punya usaha Edam Burger. Nah, tak cukup sampai di situ, kami menambah tantangan dengan mengundang Helmi Yahya sebagai pembicara utama. Nah, tapi kenyataannya peserta tidak seperti yang kami harapkan. Saat itu kami mengalami kerugian yang sangat besar, lumayan juga, sehingga mobil yang udah mau lunas di refinance lagi ke bank. Akhirnya ya kita nyicil mobil lagi, mulai dari awal lagi. Terus terang lagi-lagi tak menyurutkan niat kami untuk mulai berusaha. Nggak tahu ya, alhamdulillah nggak ada rasa takut untuk mencoba kembali, nggak ada rasa takut untuk memulai kembali untuk wirausaha tersebut. Malah kami benar-benar ingin fokus di bisnis ini. Nah, karena pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja, dan kami memang harus memutar otak agar bisa melanjutkan hidup dan impian. Ditambah waktu itu kita telah mempunyai bayi kecil juga. Dan akhirnya dalam rangka memperingati Hari Anak Indonesia, kami mengangkat sebuah acara di Mall Batam dengan tema Ceria Anak Indonesia. Waktu itu kami menggandeng merek susu formula ternama sebagai co-partner kami. Alhamdulillah, itu peserta membludak di mall itu, sehingga waktu acara lomba balita sehat, pesertanya melebihi sampai 300 orang. Dan itu pecah rekor di Batam selama ada IO yang ngadain Hari Anak Nasional. Nah, waktu itu antusias ibu-ibu terhadap acara kami sangat besar. Akhirnya inilah sebagai awal pencerahan kami. Ini usaha kami yang mendatangkan cukup banyak rupiah pada waktu itu. Tawaran mengisi acara serupa pun selama beberapa waktu sempat menghampiri. Ada yang menguntungkan, tetapi tetap juga ada yang sepi peserta. Nah, muncul lagi ide berikutnya terlahir karena kami selalu haus untuk menimba ilmu di bidang kewirausahaan. Akhirnya dengan bakat saya yang suka cuap-cuap di hadapan teman-teman di PT, kami memberanikan diri membuka Entrepreneur Course, yang dimana ini sebuah lembaga yang tidak mempunyai yayasan yang jelas, tapi cuma bergerak di bidang bagaimana memotivasi orang untuk menjadi seorang wirausahawan. Dengan biaya seadanya dan dengan tempat pinjaman ruko dari teman pun, usaha ini berjalan 3 bulan dengan coachnya saya sendiri. Jadi ketika itu yang ngajar ya saya sendiri, yang nyari peserta ya saya sendiri, terus nanti yang nyambut peserta saya sendiri, semua serba sendiri pada waktu itu. Nah, ketika itu ide awal bisnis kek pisang ini sebenarnya sudah muncul, tapi pemasarannya masih di sekitar rumah-rumah saja. Nah, karena antusias dari tetangga lumayan oke, kami memberanikan untuk memperluas pasar ke daerah Mukakuning dengan konsep kemitraan. Nah, produk kami ini dinikmati pekerja Mukakuning di Batam. Berjalan dengan waktu, kami mulai merasakan prospek bisnis ini cukup bagus. Untuk itu sampai saat sekarang kami tetap fokus pada bisnis kek pisang ini. Awalnya dengan peralatan yang sangat sederhana, kami memproduksi kek pisang ini dengan resep original. Waktu itu original itu ya tidak mempunyai rasa apapun, ya cuma standar kek pisang yang ada. Dan alhamdulillah makanan ini banyak diminati berbagai lapisan masyarakat dan usia. Ternyata benar, awalnya kami hanya memproduksi kek pisang 3 loyang per hari dengan pemasaran tetangga dan warung sekitar rumah. Dengan sistem kemitraan, kek pisang kami melaju bak roket di kawasan Batamindo.
mulai dengan produksi kapasitas oven yang sangat minim. Akhirnya kami bisa membeli oven dengan cara nyicil gitu. Jadi kita beli oven ke sebuah pasar, kita bilang sama yang supplier, kebetulan ini toko supplier bahan baku kita juga, kita bilang, kok saya beli ovennya ya, tapi saya bayarnya mundur 3 minggu, boleh nggak? Ya alhamdulillah sama kokonya dibolehin gitu. Ya udah Mas ini bawa aja pulang, nanti bayarnya gampang lah belakangan gitu. Nah alhamdulillah ketika itu oven yang besar ini masuklah oven ini ke rumah saya tipe 36 di kawasan Villa Muka Kuning Batu Aji. Jadi ketika masuk aja saya masih kebayang, ketika masuk oven itu aja di pintu rumah saya udah susahnya minta ampun karena ovennya lumayan besar, pintunya kecil gitu. Jadi ketika oven dihidupin di dalam rumahnya udah hangat, panas, udah kayak sauna udah. Jadi di rumah tipe 36 itu kita mulai usaha cake pisang ini. 6 bulan kami harus berbagi tempat usaha dengan rumah juga di rumah tersebut. Akhirnya dengan sedikit keuntungan dan pinjaman dari bank, kami beranikan untuk menyewa sebuah ruko di komplek Villa Muka Kuning juga. Makanya nama cake pisang kita itu cake pisang villa. Kenapa? Karena berasal dari komplek Villa Muka Kuning di Batam. Nah, dengan sistem kemitraan ini muncul dengan harapan pemasaran dari mulut ke mulut lebih efektif, sehingga mitra selalu berpromosi di lingkungan kerja dan sekitarnya. Kami memberikan fee Rp3.000 per kotaknya. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan mitra kami mencapai 300 orang dengan wilayah kerja meliputi Batam Indo, Tanjung Uncang, dan kawasan industri di Batam Center. Selain itu kita juga menyiapkan bonus-bonus untuk mereka apabila mitra berhasil mencapai target, yaitu berupa uang tunai 100.000 untuk setiap pembelian jualan 100 kotak. Nah hal ini dengan maksud supaya mitra terus giat mempromosikan produk kami, selain menambah pendapatan mitra tentunya. Namun setelah berjalan setahun, sistem kemitraan ini agak menurun, ditambah bahan baku produksi yang meningkat tajam. Akhirnya pada waktu itu terpaksa kami melakukan revisi harga cake pisang ini. Dan ini tidak menguntungkan di pihak mitra karena harga sudah terjangkau di kalangan para pekerja PT. Kami pun memutar otak bagaimana ya agar karyawan ini bisa tetap bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Akhirnya terilham dari Batam yang tidak mempunyai oleh-oleh atau buah tangan, kami mencoba menembus pasar dan memposisikan cake pisang ini sebagai buah tangan atau oleh-oleh yang harus dicari masyarakat yang ingin keluar kota. Nah seperti halnya Bika Ambon di Medan, empek-empek di Palembang, keripik balado di Padang, ataupun kayak bakpia di Jogja gitu. Nah Batam belum mempunyai apa-apa yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas. Padahal kita mengetahui budaya oleh orang Indonesia ini ketika bepergian keluar kota selalu dia kepikiran untuk membawa oleh-oleh, entah itu untuk dirinya sendiri atau itu entah dulu untuk tetangganya, neneknya, kakeknya, dan segala macam. Karena budaya itu sangat-sangat kuat di orang Indonesia. Dan alhamdulillah dengan pembelajaran yang sempurna itu kita bisa mengedukasi pasar. Batam ini menjadikan cake pisang villa ini sebagai oleh-oleh khas Batam. Dan kami mulai mempromosikan cake pisang villa ini sebagai sesuatu yang harus dibawa ketika meninggalkan kota Batam, dengan billboard, promosi di media, dan lain-lain. Diharapkan produk kami bisa dikenal luas, khususnya bagi masyarakat yang ingin meninggalkan kota Batam. Nah, dengan perubahan misi ini, akhirnya produksi cake pisang kami kembali bergairah. Dan kami menambah 3 orang karyawan lagi untuk sistem delivery. Nah, melihat peluang yang cukup bagus ini dan keunikan produk kami memberanikan diri untuk membuka 3 cabang lagi di daerah Batam, yaitu Batam Center. Nah lucunya ketika kita buka di Batam Center ini keajaiban terjadi. Terus terang pada waktu ini kita hanya cuma punya duit pas-pas untuk sewa ruko saja. Tidak ada duit lagi untuk interior dan segala macamnya. Pada waktu itu saya sempat bikin proposal. Saya ajukan proposal itu kepada teman-teman saya yang saya rasa finansialnya cukup baik. Saya presentasikan di depan mereka. Tapi syukur alhamdulillah beberapa teman yang saya datangi nggak ada yang mau gitu. Jadi ketika ada yang mau, mungkin sekarang cake pisang villa ini udah terbagi-bagi. Tapi alhamdulillah ini syukur yang besar sekali kepada Allah. Kenapa? Karena ya memang inilah juga mungkin tujuan Tuhan juga memberikan ini, mungkin punya saya dan keluarga gitu. Ini punya kita, punya keluarga saya dan anak-anak saya, mungkin rezekinya gitu ya. Nah ini terus terang ini saya kepikir ini kok gak ada yang mau. Akhirnya pada waktu itu terakhir saya tujukan proposal itu kepada Pak Jaya Setiabudi juga. Terus alhamdulillah Pak Jaya Setiabudi bilang seperti ini, "Gue gak usah Dan, kamu
jual-jual seperti itu, kamu sendiri bisa ngelola kok. Lo gimana caranya? Saya nggak ada duit lagi pak untuk bikin interior. Gampang, kamu tinggal cari kontraktor. Udah, kontraktor itu bilang sama dia, kamu bikin seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini segala macam. Nanti kamu bilang aja, nanti bayarnya 4 kali ya, mau nggak gitu. Oh iya juga. Akhirnya saya mulai cari kontraktor dan dapat kontraktor yang bisa dikreditkan seperti itu. Jadi alhamdulillah dalam sebulan ruko itu renovasi, akhirnya jadi, dan kita udah buka cabang menjadi 3. Nah ketika 3 cabang ini, bank-bank pada ngelirik juga potensi bisnis yang kita punya. Akhirnya bank itu malah mendekat ke kita. Akhirnya kita dapat pinjaman lagi. Kita buka cabang yang ketiga di Nagoya, keempat dipenuhin. Nah lucunya ketika buka cabang yang keempat di Nagoya ini, sebuah keajaiban serasa terjadi di situ. Kenapa? Karena pada waktu itu kita udah muter keliling setengah mati di Nagoya tuh untuk mencari tempat yang pas. Nah pada waktu itu akhirnya karena udah kepepet, saya dapetin tempat yang agak ke belakang di tengah-tengah. Emang rame tapi kita cuma dapat 1 lantainya saja gitu. Dengan sewa ruko mungkin per tahunnya waktu itu dia bilang 54 juta sama koko-koko itu. Nah saya bilang oke kok, ini ruko saya ambil, besok pagi saya bawa DP, saya akan ambil nih ruko. Oke, kita deal pada waktu sore itu sama koko tersebut. Akhirnya besok saya pulang, besok pagi saya balik. Kok ini saya udah bawa duit DP-nya 5 juta. Gimana? Maaf dek, kokonya bilang seperti itu. Loh kenapa kok? Ini ruko udah saya kasih sama tetangga saya. Lah kan kita udah janji kok, udah iya-iyain kemarin bahwasanya sekarang bawa DP. Ya maaf mas, tetangga saya ingin meluaskan tokonya hingga ke sini, jadi dia mau ngambil dua ruko ini punya dia. Lah kan kita udah janji kok. Ya tapi maaf sekali mas, tetangga saya udah dari dulu minta, dia bilang. Ya akhirnya kita positive thinking aja, pasti ada sesuatu hikmah dari atas. Maksudnya pasti ada sesuatu yang direncanakan oleh yang di atas ke kita gitu. Akhirnya kita mulai muter. Saya putar mobil saya putar keliling Nagoya. Tiba-tiba saya ngelihat sebuah ruko pas di samping hotel disewakan. Padahal sehari sebelumnya saya nggak ngelihat di situ ada yang disewakan. Pada hari yang sama saya ngelihat ada ruko yang disewakan. Langsung saya putar mobil di situ, saya parkir di situ, langsung saya telepon. Ternyata orangnya tinggal di belakang. Saya ketemuan. Bayangkan duit 5 juta yang tadi harusnya ke ruko tadi, saya pindahkan dari DP ruko yang ini. Nah ruko ini sangat-sangat strategis sekali. Masalahnya pas di samping hotel di Batam gitu. Jadi ya wajar lah kalau toko oleh-oleh dekat dengan hotel itu potensinya sangat besar sekali gitu. Nah ketika itu saya berpikir, ya Allah ini apa yang terjadi gitu. Jadi kok bisa seperti ini, yang di atas merencanakannya gitu. Kita udah mau oke diarahkan ke ruko yang ini gitu. Nah ternyata ruko ini sewanya cuma 60 juta per tahun. Kita diberi 2 ruko. Bayangkan ya, pada waktu itu ruko Nagoya ini dia muka belakang. Jadi rukonya 2 ruko panjang sampai 27 meter ke belakang. Kita ternyata yang diberikan sama yang di atas yang seperti ini. Jadi kita diarahkan, kamu jangan ngambil ruko yang tadi, jelek katanya. Jadi dia bilang, ya kak kamu ngambil ruko yang ini aja, rukonya besar, samping hotel lagi, dan bisa untuk produksi di belakang dan mesnya untuk karyawan di atas. Saya pikir, ya Allah, inilah berkah mungkin dari yang di atas. Saya pikir, apa ya, keajaiban apa yang terjadi di usaha saya seperti ini. Saya rasa kok tiba-tiba mungkin dari awal pun saya ngerasain ada kemudahan di usaha saya ini gitu. Ya banyak juga teman-teman bilang kok cepat kali naiknya segala macam gitu. Ya saya ngerasa pun ini sebuah miracle juga, sebuah keajaiban juga. Mungkin pada waktu mulai usaha emang waktu itu kita udah sepakat sama istri untuk bersedekah. Jadi ketika mulai usaha kita udah memaksakan, bahkan bisa dibilang memaksakan untuk bersedekah. Ketika kita omset belum tutup, misalnya ya kita jualan pagi jam 12, omset dari pagi jam 12 kita harus sedekahin. Itu kita paksain sedekahin gitu. Padahal kita belum tahu jam 12 sampai jam malam itu kita belum tahu dapat omset apa tidak gitu. Tapi kita udah sepakat bahwasanya dari jam pagi sampai jam 12 omset berapapun masuk kita mesti sedekahin. Nah itu setiap seminggu kita seperti itu. Itu hari Jumat. Ya ketika hari Jumat berapapun omset yang masuk kita pasti sedekahin waktu Jumatan gitu. Nah nggak tahu mungkin gara-gara ini juga saya mikir, terus terang bukan gara-gara saya hebat banyak belajar segala macam, tidak, tapi terus terang saya yakin ini pasti ada campur tangan yang di atas di usaha saya. Nah ini sebuah keajaiban juga gitu. Akhirnya pada waktu itu omset saya meningkat, saya mulai dikenal juga, usaha saya mulai dikenal juga di seluruh Indonesia. Akhirnya banyak yang liput dari Trans TV, dari Metro TV dan segala macam media-media yang liput, media nasional, media lokal. Dan akhirnya alhamdulillah di awal 2009 kita dapat outlet baru lagi di bandara. Ini terus terang atas bantuan dari pihak pemerintah juga yang
memberikan kita tempat di bandara. Kenapa? Karena ya menurut mereka pemerintah usaha kita ini bisa disupport. Kenapa? Karena Batam ini pas 2010 ini mempunyai program yaitu Visit Batam 2010. Nah, Kek Pisang Villa ini dilihat sama pemerintah mempunyai potensi yang bagus untuk mengangkat kota Batam keluar gitu. Jadi alhamdulillah kita diizinkan membuka cabang yang kelima di Bandara Hang Nadim Batam di gate 5 dan 6. Nah, semakin itu usaha kita semakin terkenal, semakin orang semakin banyak tahu. Akhirnya alhamdulillah di pertengahan tahun 2008 kita mendapatkan penghargaan sebagai UKM terbaik Sekepri, dan di 2008 akhir juga kita menjadi pemenang nomor 3 tingkat nasional sebagai wirausaha muda mandiri. Dan alhamdulillah sekarang kita juga dapat penghargaan di tahun 2009 ini sebagai juara 2 tingkat nasional Young Marketer Champion yang diperkasai oleh majalah SWA, Makplus dan IMA. Alhamdulillah juga, makanya saya berpikir, wah, kenapa ya dengan usaha saya kok cepat sekali seperti ini dan berbagai prestasi pun bisa kita raih dengan begitu mudahnya. Saya pikir ini pasti bukan hanya kehebatan saya dan istri saja untuk mengelola usaha ini, tapi saya pikir ini pasti ada suatu keajaiban atau suatu hal yang direncanakan oleh yang di atas. Jadi sekarang ini saya ngerasain ketika sekarang orang tua nelpon, dia bilang, omset gimana Den? Ya alhamdulillah meningkat, doain aja terus mah Pak gitu. Saya ngerasain ini pasti karena doa orang tua juga gitu ya, orang dari mertua juga yang selalu ngedoain anaknya untuk bisa selalu sukses gitu. Dan saya ngerasain ya alhamdulillah impian yang dulunya pada waktu bekerja itu kayaknya jauh kali, sekarang udah semakin mendekat. Contohnya beberapa impian saya udah tercapai gitu. Nah sekarang alhamdulillah Kek Pisang Villa telah memiliki 5 outlet yang tersebar di kota Batam, yang di tempat-tempat strategis. Yang pertama di Nagoya, di sebelah Hotel Nagoya Plaza. Yang kedua di Batam Center. Yang ketiga di Penuin. Yang keempat di Batu Aji. Dan kelima yang di Bandara Hang Nadim di gate 5 dan 6. Nah saya ngerasakan seperti ini. Jadi ketika kita dekat dengan yang di atas, selalu saja ada diberi kemudahan-kemudahan yang terbaik untuk kita. Nah saya merasakan dorongan dan doa dari orang-orang yang saya cintai, istri, anak, mama dan papa, dan kedua orang tua saya memberi andil yang berharga dalam perjalanan Kek Pisang Villa ini. Titik yang kecil ketika memulai telah menampakkan hasil yang baik. Sejalan dengan itu impian-impian saya mulai terwujud. Pergi umroh, mengumrohkan orang tua dan mertua adalah impian yang tidak disangka-sangka, terwujud begitu cepat. Alhamdulillah sekarang ini tim kami telah menjumlah 70 orang. Semoga semakin banyak bisa membantu perekonomian daerah dan bangsa tentunya. Oke, kalau teman-teman ingin menghubungi saya, silakan di email ke saya di Denny Delta Eko November India @kekpisangvilla.com, atau bisa kunjungi juga website kita di www.kekpisangvilla.com, atau juga bisa di nomor telepon 0778 458 354. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.